Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan laru Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, sumai laru Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, sumai laru Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Ash'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Samsuri. Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Summa ila arwah al-masyayikh fi jam'ian hadatil ulama al-ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat hafizahumullah bisihha wal afiyah wa salamah wal barakah wa tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim bi barakatihim fid dharain, amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Irlana wa liwalidayna, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekarang kitab yang kita bahas Nasaihul Ibad, halaman 13, baris kelima dari bawah, makalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishruna an Salihin al-Mirqadi radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'did dayyari. Makalah yang ke-28 dari Salih al-Mirqadi radhiyallahu an, bahwasannya ia melewati dengan sebagian tempat-tempat atau perkampungan-perkampungan atau negeri-negeri. Faqala ya dayyaru, faqala ya dayyaru aina ahluka ay aina mu'nisuka. Faqala, lalu ia berkata, ya dayyaru, wahai tempat-tempat, wahai kampung-kampung, wahai negeri-negeri. Aina ahluka ay aina mu'nisukal awwaluna. Aina mu'nisukal awwaluna. Aina ahluka, mana pendudukmu, mana wargamu, mana penghunimu. Aina mu'nisukal awwaluna, artinya maksudnya mana orang yang menjinakan kamu yang terdahulu. Wa aina ammaruka aibanukal maduna. Wa aina ammaruka aibanukal maduna, dan mana orang-orang yang memakmurkanmu, mana orang-orang yang, apalagi bahasa lainnya, orang-orang yang membangun, ya, membangun. Maksudnya banuka, orang-orang yang membangun kamu, al-maduna, yang dulu. Wa aina sukanukal aqdamuna. Wa aina sukanukal aqdamuna, dan mana orang-orang yang pernah tinggal padamu yang dulu. Ini artinya dulu semua nih, awalun, madun, aqdamun. Artinya dulu semua. Fahatapa bihi hatipun ay sohabihi soihun. Fahatapa bihi hatipun, maka hatip itu kayak suara apa? Cuma kedengaran suaranya tapi nggak ada orangnya. Apa? Kayak ini nih HP, itu hatip. Jadi tiba-tiba ada suara. Nah, itu namanya hatapa hatipun. Jadi ada suara tapi nggak ada orangnya. HP begitu kan? Iya kan? Fahatapa bihi hatipun ay soha bihi soihun. Maksudnya soha teriak dengannya, soihun oleh orang yang teriak. Fasumi'a sautuhu, maka terdengar suaranya. Fasumi'a sautuhu, maka terdengar suaranya. Walam yuro saksuhu,
dan tidak terlihat orangnya. In qata'at asaruhum ay alamatuhum. In qata'at asaruhum ay alamatuhum. In qata'at terputus asaruhum jejak-jejak mereka. Ay maksudnya tanda mereka. Wabaliyat ay faniyat tahta turabi ajsamuhum. Wabaliyat ay faniyat tahta turabi ajsamuhum. Wabaliyat dan hancur. Ay maksudnya faniyat hancur. Tahta turabi di bawah tanah. Ajsamuhum badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka. Wabaqiyat a'maluhum qalaida. Wabaqiyat a'maluhum qalaida. Dan setinggal perbuatan-perbuatan mereka qalaida. Menggantung di leher. Ai atwaqon fi a'naqihim. Qalaid itu kalung-kalung. Kalung. Ai atwaqon fi a'naqihim artinya maksudnya kalung-kalung itu bergelantung di leher-leher mereka. Dah. Makalah yang ke-28 ini dari Shalih Al-Mirqadi radhiyallahu an. Suatu ketika pada saat beliau sedang jalan-jalan gitu ya, pada saat beliau sedang apa? Jalan-jalan. Entah mungkin jalan-jalannya musafir, entah mungkin juga jalan-jalannya tamasya, entah mungkin juga jalan-jalannya silaturahmi dan lain sebagainya lah. Atau mungkin bisa juga pulang kampung kali ya, bisa ya, bisa. Ya pokoknya macam-macam tujuannya apalah ya. Otomatis ketika seseorang melakukan perjalanan, maka dia akan melewati beberapa tempat, melewati beberapa daerah, melewati beberapa kota, melewati beberapa negeri, melewati beberapa wilayah. Cuman wilayah-wilayah yang dilewati oleh Shalih Al-Mirqadi penghuninya udah nggak ada, udah kosong. Ya, penghuninya udah nggak ada, penghuninya udah kosong. Beberapa wilayah, beberapa tempat yang dilewati oleh Shalih Al-Mirqadi penghuninya udah kosong. Ya, udah nggak ada. Terus dia nanya, ya dayyaru, wahai wilayah-wilayah, wahai tempat-tempat, wahai daerah-daerah, wahai kampung-kampung yang dia lewati nih ya, ternyata udah nggak ada penghuninya. Aina ahluka, ini saya baca ahluka, ya saya baca ahluka, ya ini maksudnya dilihat dari segi lapaznya, bisa juga dibaca ahluki, ya. Dilihat dari segi maknanya, itu boleh dua, dibacanya boleh dua dalam aturan bahasa Arab, ya. Jadi boleh dibaca ahluka, boleh dibaca ahluki. Kalau ka dibaca ka mudzakkar itu melihat kepada lapaznya. Kalau dibaca ki melihat kepada maknanya. Memang lebih tepatnya kalau ini kembalinya ke dayar, karena dayar itu maknanya apa, kalimatnya jamak. Nah ini ki dibacanya kullu jam'in muannasun. Setiap yang banyak itu perempuan. Setiap yang banyak itu
perempuan. Ya, kullu jam'in muannasun, setiap yang banyak perempuan. Ayo kita samperin perempuan berarti. Ya. Dah. Aina ahluki atau aina ahluka, aina mu'nisuki al-awwaluna. Sholih Al-Mirqadi radhiyallahu an ini ngajak ngomong wilayah yang dia lewatin, yang udah nggak ada penghuninya, diajak ngomong. Karena ini tasawuf bisa aja lah ya, bisa aja. Ulama bisa aja ya, orang-orang yang soleh bisa aja. Mana orang-orang yang dulu menjinakkan kamu? Artinya menjinakkan kamu bisa menempati, ya, menempati dulu. Biasanya kan sesuatu yang bisa dikuasai itu berarti bisa dijinakan. Ya. Makanya pakai bahasanya mu'nisun, karena bisa dijinakan, bisa ditempatin, bisa dikuasai, gitu ya. Apa contohnya ya? Ada apa? Mungkin teman-teman pernah dengar ada cerita dulu kan Indonesia itu dulu tempat paling banyak apanya? Demitnya ya. Ya kan? Ada, makanya mungkin kalau sering dengar ceramah-ceramah para kiai sepuh tentang babat tanah Jawa gitu ya. Nah itu kan ada beberapa wali gitu ya, ulama-ulama yang datang ke Indonesia bisa apa tuh? Bisa menjinakan. Nah ini makanya di sini ditafsirkan sama Syekh Nawawi, aina ahluki, aina mu'nisuki al-awwaluna. Mana orang-orang yang dulu bisa menjinakkan kamu, sehingga bisa menguasai kamu, sehingga bisa menempati di tempat kamu. Gitu ya. Paham maksudnya ya? Ya. Mana nih kata si Sholih nih Al-Mirqadi? Ini pada kemana kok kosong gitu. Ditanya, mana nih orang yang dulu pertama kali bisa menguasai kamu? Mana orang yang pertama kali bisa menempati kamu? Jadi dia yang pertama bisa berlabuh di situ gitu ya. Bisa berlabuh di situ. Ceritanya siapa sih dulu yang bisa datang pertama kali datang ke Indonesia yang itu babat tanah Jawa? Ya sekarang Mbah Subakir. Oh iya, Syekh Subakir ya. Iya, Syekh Subakir. Jadi Sholih Al-Mirqadi nanya nih sama wilayah-wilayah, kok ini udah perkampungan udah nggak ada orang, kemana nih? Tapi dia nanyanya kemana? Ke wilayah itu ya. Dia nanya ke wilayah itu. Aina ahluki, aina mu'nisuki al-awwaluna. Mana orang yang dulu bisa menjinakkan kamu? Mana yang dulu orang yang bisa menguasai kamu? Mana orang yang dulu pertama kali tinggal di sini mana? Sholih Al-Mirqadi ngomongnya ke wilayah itu sendiri ya, ke wilayah. Yang kedua, wa aina ammaruki aibanuki al-maduna. Otomatis kalau ada orang yang yang bisa menempati, pasti dia bakal membangun ya. Bakal membangun wilayah tersebut. Ammar itu memakmurkan. Berarti yang membangun. Bahasanya apa lagi ya selain membangun? Hah? Mendirikan ya, boleh lah, nggak apa-apa, mendirikan. Apa lagi? Mana orang-orang yang dulu merawat gitu ya, merawat, melestarikan gitu ya tempat ini, kan? Gitu ya, seolah nanya begitu dia. Jadi yang pertama, siapa dulu yang menjinakkan kamu? Mana dia? Terus otomatis kan banyak, bukan dia doang kan? Otomatis banyak.
Bukan dia doang. Terus mana orang-orang yang dulu pernah merawat kamu, memakmurkan wilayah kamu ini? Ini Syekh Sholih Al-Mirqodi nanyanya sama siapa nih? Sama wilayah ya, sama kampung. Bukan nama orang, bukan. Nah, yang ketiga, wa aina sukanuki al-aqdamuna. Ya karena udah dirawat, dilestarikan, dipelihara, akhirnya orang makin lama makin banyak yang tinggal. Terus mana nih orang-orang yang tinggal pada kemana? Gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau dirinci gitu ya, kurang lebih pertanyaan pertama yang menjinakkan pertama kali kamu tuh mana orangnya? Gitu ya. Mungkin kalau ke Indonesia, mana nih Syekh Subakirnya? Bahasanya gitu ya. Bahasanya gitu. Mana sih Syekh Subakirnya? Gitu. Ya mungkin kalau di PGH sini, kalau di PGH gini, mana sih yang pertama kali bawa NU ke PGH Gerbang Barat? Ya, gitu ya. Siapa sih orangnya? Itu ya. Siapa sih orangnya yang pertama kali bawa NU ke PGH Gerbang Barat? Ketika udah bisa dikuasai, udah bisa dijinakan, udah bisa apalagi bahasanya? Dirangkul. Oke, boleh, nggak apa-apa, Abi. Otomatis kan akhirnya dia ngajak kan? Gitu, akhirnya dia ngajak. Ya sama kayak saya. Pertama kali saya ke sini, ya ini cuma cerita aja ya, cerita. Pertama kali saya ke sini ya saya akhirnya memberanikan diri buat pakai PCNU. Ya. Memberanikan diri pakai PCNU. Terus lama-lama kenal sama beberapa orang, saya ajak, saya tawarin ya. Akhirnya juga teman-teman dari Flora bisa gabung. Kemudian ada donaturnya juga yang beliin PCNU gitu kan. Akhirnya disebar kan. Nah gitu dia. Emang belum ada dulu di sini belum. Karena udah bisa dijinakkan, udah bisa dikuasai, akhirnya banyak orang berusaha untuk melestarikan wilayah tersebut, memelihara gitu kan. Terus juga orang melihat, wah ini kayaknya bagus, akhirnya pada tinggal di situ gitu ya. Fahat apa bihi hati pun. Tiba-tiba ada suara yang ngejawab. Ada suara yang ngejawab dari wilayah itu. Ya, ada suara yang ngejawab dari wilayah itu. Suaranya kedengar tapi orangnya enggak ada, enggak kelihatan. Kata suara itu in qata'at asaruhum. Jejaknya udah habis. Udah enggak ada. Udah punah. Ya, jejaknya udah punah, udah habis, sudah enggak ada. Sama sekali peninggalannya nggak ada. In qata'at asaruhum, jejaknya nggak ada, peninggalannya nggak ada. Terus apalagi bahasanya? Peradaban nggak ada. Iya. Peradabannya nggak ada, udah nggak ada. Kata suara yang apa nih? Yang tiba-tiba datang ya, ngejawab pertanyaan Syekh Sholih Al-Mirqodi. Udah nggak ada, udah nggak bakal ketemu, jejaknya nggak ada, peninggalannya nggak ada, peradabannya juga nggak ada. Wah, gitu ya, iya. Alamatuhum, tanda. Udah nggak ada, udah susah. Nah, gitu katanya. Nggak ketahuan deh siapa orangnya, bahasanya gitulah ya. Wabaliat aipaniat tahta turobi ajsamuhum. Mereka semuanya sudah terkubur, sudah terpendam di bawah tanah. Berarti udah pada meninggal. Ya udah pada meninggal. Ya kalau kita pernah lihat film apa tuh ya? Ya film-film Indonesia aja lah. Film-film Indonesia kayak Jaka Suara ya. Jaka Suara, Oma Irama tuh. Oma Irama, ya kan? Oma Irama. Yang Jaka Suara. Kan perkampungannya udah nggak ada orang kan? Ada kan cerita gitu ada ya? Ya masih ingat semuanya pada tahu lah.
Pada paham. Ini pada kemana nih, gitu kan? In qata'at asaruhum. Jejaknya nggak ada, peninggalannya nggak ada, peradabannya juga nggak ada. Mereka semua sudah pada mati, sudah pada meninggal, sudah pada terkubur. Hancur dah. Wa baqiyat a'maluhum qalaida ay atwaqan fi a'naqihim. Tapi perbuatan-perbuatan mereka bergelantungan. Seolah-olah seperti bergelantungannya di leher. Ini berarti maksudnya apa nih? Coba kira-kira apa nih maksudnya berarti? Suatu wilayah, suatu tempat gitu ya yang pernah ditinggali, didiami oleh siapapun, jejak nggak ada, orangnya nggak ada, tapi yang ada apanya? Perbuatan hasil yang dia kerjakannya, ya kan? Wah ini siapa nih? Ya itu orang yang dulu pernah tinggal di sini, gitu kan? Dulu dia ya gini gitu. Gimana, paham nggak maksudnya? Jejaknya nggak ada, orangnya juga, yang ada apanya? Berarti apanya yang ada? Hasil perbuatan dianya itu masih ada, ya. Dulu mungkin wilayah itu cuma ada tanah doang gitu ya. Tapi tiba-tiba karena makmur, karena bisa dikembangkan, dilestarikan, mungkin ada tempat-tempat ibadah, sekalipun tempat-tempat ibadah itu mungkin udah pada hancur gitu kan. Nah itu dia, adanya itu tuh petilasannya. Oh kan mah. Kasih Samsus batas. Iya kan? Langsung samping. Ini wali ini iya. Gitu ya. Ya kan? Ya mungkin seperti kita teman-teman juga mungkin pernah ziarah ke beberapa tempat yang bersejarah gitu ya. Orangnya udah nggak ada, jejaknya nggak ada, tapi ada ya mungkin diantaranya petilasannya atau hasil karyanya gitu ya, hasil buah tangannya. Nah itulah yang ada. Nah, makanya yang kekal itu, yang abadi itu bukan orangnya, tapi buah karyanya, ilmunya gitu ya. Apanya? Dari perbuatannya, hasil dari perbuatannya. Ya ini seperti para ulama-ulama ya yang punya karya, yang punya apa itu namanya, buku-buku atau mungkin kitab-kitab gitu ya. Nah itu. Jadi yang dikenang, yang terlihat hasil dari perbuatan yang dulu dia lakukan, gitu ya. Wah ini dulu si Anu nih, sampai sekarang masih dilestarikan, gitu. Ya, gitu ya maksudnya ya. Paham ya? Coba diambil contoh, apa contohnya? Coba diambil contoh, contohnya apa? Ketika kita katakan kita berziarah ke Cirebon kemarin ya, ketika berziarah ke Cirebon, ya itu mungkin beliaunya yang dulu mereka pertama kali para ulama yang menempati itu udah nggak ada ya, udah nggak ada, terus juga mereka pun sudah terkubur gitu ya. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, yang ada itu hasil karyanya, petilasannya atau apa sih selain bahasa itu, apalagi apa peninggalannya ya, bolehlah. Di sana apa kemarin yang kita lihat waktu di sana? Nah, iya, umurnya mungkin masjidnya. Iya gitu ya. Atau mungkin juga ada pesan beliau bahwa membantu
orang-orang sekitar gitu ya, membantu orang-orang yang sekitar, karena memang itulah yang apa pekerjaan yang buat mereka gitu ya. Nah jadi intinya di sini kita meninggalkan yang baik-baik aja lah ya, meninggalkan yang baik-baik, meninggalkan hasil karya kita, hasil dari perbuatan kita, sejarah kita gitu ya, orang jadi kenal, oh dia nih, iya dulu dia nih begini gitu. Makanya ada ulama gini, kita sering mendengarkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai motivasi diantaranya bukan berarti mengganti ya, bukan berarti mengganti wala tamutunna illa wa antum. Apa yang kamu bisa apa? Yang kamu bisa apa? Yang kamu bisa menulis wala tamutunna illa wa antum katibun. Sebelum kamu wafat, coba kamu bikin karya, menulis. Silahkan bikin karya ilmiah, menulis. Jadi kenangan buat orang. Kalau kamu bisanya apa umpama? Apa coba contohnya apa? Selain bisa menulis karya ilmiah, bisanya apa? Apa? Bikin lagu. Ya nggak apa-apa kalau lagu itu baik, nggak ada masalah kan? Kalau lagu itu baik, kenapa nggak ada masalah gitu kan? Apalagi lagu-lagu religi gitu kan? Seperti UJ ya, diantaranya orang yang kenal UJ itu lagu-lagu religinya ya, lagu-lagu religinya. Jadi bahasanya wala tamutunna illa wa antum, punya lagu religi gitu. Sebelum kamu meninggal, kamu bisanya bikin lagu religi, ya bikin. Orang jadi kenal, oh iya, ini lagu ini dulu yang dibikin sama UJ nih diantaranya gitu. Asalnya si ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Namanya diiktibas ya, dalam istilah balaghah itu diiktibas ya, bukan diganti, bukan ya, nggak ada ulama yang mengganti ayat, nggak ada ya, nggak ada. Ini iktibas namanya ya, kalimat muslimun diganti apa yang kita bisa ya, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, sehingga menjadi sebuah kenangan yang baik. Maka bagi orang yang seperti itu, sudah meninggal tapi masih hidup gitu ya, sudah meninggal tapi masih hidup. Jangan masih hidup tapi seolah-olah udah meninggal. Maka buatlah kenangan yang baik. Kalau udah terlanjur ada yang tidak baik, hapus kenangan yang tidak baik dengan kenangan yang lebih baik. Yang baik, minimal yang kenangan buruk dihapus dengan kenangan yang baik, apalagi sampai bisa kenangan yang lebih baik. Nah itu maksudnya begitu diantaranya. Ya, jadi maksud dari makalah 28 ini, buatlah kenangan yang baik, kalau bisa lebih baik semampu yang kita bisa, semampu yang kita sanggupi. Jangan malah sebaliknya. Itulah nantinya yang akan menjadi mungkin diantaranya bisa juga amal soleh gitu ya, bisa juga pelajaran buat orang-orang yang setelahnya. Makanya kadang-kadang kita dapat cerita, nih dulu baba lu begini nih, gitu kan? Nih engkong lu begini dulu, nih engkong lu nih, gitu kan? Nih bapak moyang lu begini nih, tuh encang lu dulu begini, yang dulu dia nih. Nah itu ada kenangan yang baik. Buatlah kenangan yang baik. Nah itu barangkali materi kita pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Barangkali ada yang mau bertanya dari teman-teman di sini, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan, boleh, silahkan. Mantan terindah. Ayo. Mantan terindah. Kenangannya mantan terindah. Bahaya.
Ayo silakan, kalau ada menanyakan silakan. Kita lama belum kenal. Wala tamutunna illa wa antum, apa yang kalian bisa apa? Illa wa antum titik gitu ya. Yang penting kenangan itu baik atau lebih baik. Gitu. Buat siapa aja gitu ya. Mungkin kita orang tua buat anak-anak kita gitu kan. Atau mungkin kita generasi pertama untuk generasi yang belakangan gitu kan. Atau mungkin kita habis juga akhirnya, baterainya habis. Yang Facebook habis baterainya. Lagi banyak lagi orang pada nonton, dengerin dah. Silakan, ada yang mau nanya silakan. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Emang ini materinya emang dikit, emang gitu doang materinya. Jadi intinya buatlah kita kenangan yang baik, bahkan yang lebih baik. Ya, maka di situ kita akan terkenang, akan selalu hidup. Kenapa? Kenangan terindah. Ini mah kayaknya lagu padi ya. Oh, Samson. Iya. Kalau lagu lagi dosa terindah ada. Kan lagu juga. Iya. Ya silakan. Ayo silakan. Sebenarnya kayak Iya. misalkan kita punya ilmu atau maksudnya punya ilmunya itu ke anggaplah di dunia peternakan ya, dia menguasai ilmunya tentang babi gitu ya. Notabene itu kan si babi itu Arab tuh. Apakah kita harus ngejalaninnya atau kita skip lah ke yang lain gitu? Ilmu yang dia bisa tentang hewan, Iya. umpama tadi binatang babi, emang nggak bisa dipraktekkan ke binatang yang lain. Kan ada misalkan gitu kan, Iya. yang dia yang lebih menguasainya ke arah situ. Iya. Kan ada kayak struktur tulang atau struktur pencernaannya kan pasti beda-beda tuh. Iya. Ruminansial sama yang lain lah. Iya. Tapi dia menguasainya di bidang itulah gitu. Iya, di binatang babi. Iya, di binatang ram lah gitu. Beda dengan binatang lain, beda ya. Beda. Beda ya? Ada yang beda misalkan. Iya, misalkan pokoknya dia kemampuan dia, keahliannya memang di binatang babi itulah gitu ya. Toh dia seorang muslim atau muslimah gitu ya. Dia seorang muslim atau muslimah. Ya mungkin solusinya ya ketika dia bersentuhan dengan tulang babi yang basah, ya berarti harus dia cuci. Tapi kalau dia kering nggak apa-apa. Jadi mungkin maksud Pak Iqbal ini Lebih ke pekerjaannya. iya, dia bagian babi lah gitu ya khusus. Kan memang kalau jadi sebelum bahas nanti gimana kan gini, yang basah bagian dari binatang babi ya, ketika bersentuhan dengan kita kan kita harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan debu. Itu maksudnya kalau dia basah, ya maksudnya kalau dia basah. Begitu juga anjing. Itu maksudnya kalau dia basah. Tapi kalau dia kering nggak apa-apa. Kalau dia kering nggak boleh, nggak ada masalah, nggak usah dicuci. Babi itu kering bulunya, emang kering gitu ya, kering bulunya kering. Celana kita juga kering, bersentuhan, nggak apa-apa, nggak najis, ya, nggak usah dicuci atau apa gimana, nggak usah. Karena maksud dari mesti dicuci itu apabila babi atau anjingnya basah. Kalau dia nggak basah, nggak ada masalah. Nah jadi solusinya buat orang yang ngerti gitu ya, buat orang yang ngerti, dia sebagai dokter hewan, tapi keahliannya hanya di hewan babi doang, gitu ya. Solusinya gimana nih biar dia mungkin bisa bekerja apa maksudnya biar dia bekerja apa? Ya agak bisa lebih aman lah.
Yang pertama, dia tunggu biar kering aja dulu, biar kering. Ya, biar kering. Kalau umpama nggak bisa kering, bagaimanapun pekerjaan itu pasti ada basahnya. Ya berarti ketika dia bersentuhan, itu harus dia cuci. Kalau bersentuhan dengan badannya atau yang dia pakai. Ada solusi lain, pakai baju apa namanya? APD. Iya, kasih macam baju APD gitu aja kerjanya. Bajunya khusus gitu ya. Iya, jadi ketika dia bersentuh, kan pasti kan pakai ini kan, pakai apa? Sarung tangan kan? Iya kan? Pakai sarung tangan. Sarung tangannya juga cakep pasti kan, nggak ada istilah tembus. Ya nggak apa-apa, dia kerja aja pakai itu nggak apa-apa. Nggak perlu dicuci dia. Yang penting ketika dia pakai sarung tangan, terus kan basah nih. Nah basahnya itu jangan sampai kena baju dia, jangan sampai kena kulit dia. Nggak apa-apa. Tuh gimana dia ngebukanya? Kalau itu umpama udah selesai pekerjaannya, ya minta tolong sama temennya yang non muslim, tolong buka ini sarung tangan gue nih, ya udah bisa kan. Jadi nggak apa-apa, pekerjaan itu di ini aja, di apa, dilaksanain aja, dijalani aja, nggak apa-apa, dijalani aja, dikerjain aja. Kan dia nggak ada sangkut pautnya untuk apa, mengkonsumsi, nggak ada. Kenapa? Nah, asalnya hadis itu begitu. Hadisnya memang di hadis tentang mencuci 7 kali kena babi dan anjing itu liurnya dijilat. Jilat itu kan liur. Liur kan pasti basah. Nah, kalau nggak basah nggak apa-apa. Emang maksud awalnya hadisnya begitu. Awalnya, tapi bukan berarti basah di situ ketika dijilat doang, bukan. Anjing nih habis hujan-hujanan, ya. Anjing habis hujanan, bapak lewat. Kan dia bulunya masih basah nih anjing. Dia nyeredengin bapak nih, nyeredengin. Najis. Karena anjingnya basah, bapak kering. Tapi karena anjingnya basah, bapak jadi najis. Celananya dicuci 7 kali, gitu. Kalau kita dapat order makanan babi, Oh, nggak apa-apa. plastikin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi nggak dimakan kan? Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu pernah saya belajar. Kenapa? 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya juga pernah belajar masalah babi. Memang ada korelasinya tentang pada hukum Islam. Jadi babi itu kalau berkembang biak atau mengawinkan babi, si peternak harus tahu nasabnya si babi. Pada saat itu saya mikir, saya tanyakan karena kebetulan itu saudara dari istri jauh, dia ternak babi. Karena kalau dia nggak tahu nasabnya dari si babi, anaknya akan cacat. Oh gitu. Atau tidak akan jadi. Di dalam Islam pentingnya mengetahui nasab, dan kadang-kadang tradisi Indonesia kalau mungut anak nasabnya pakai yang ngasuh, bukan pakai nasab si aslinya. Nah ini pada saat itu saya ketemunya di babi. Oh gitu. Pada saat itu di 4 tahun yang lalu. Iya. Nah jadi begitu Pak Iqbal, dijalani aja. Ya, enggak dosa kok buat dia kerjaan itu enggak dosa ya. Misalkan Enggak. Tapi babi itu malah siang tuh. Kalau dia tidur, mandi dia nggak Itu bisa Ustaz. Kalau harus kotor itu dipakai nggak air bisa. terus dia. Berarti Iya. berarti bukan saya. Dia Bersih-bersih dia. Iya, pola makannya sembarangan. Tapi kalau dia hidup atau tidur ya, misalnya, Iya. itu harus bersih. Nggak bisa dia. Ada bagusnya juga. Iyalah makhluk hada batila ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti ada manfaatnya, pasti ada positifnya. Enggak semuanya jelek. Seutuhnya semuanya jelek enggak. Pasti ada baiknya juga. Jadi nggak apa-apa Pak Iqbal, dijalani aja lah. Ya, nggak apa-apa. Cuman masalah dia nanti bisa menghindari najisnya gimana, yaitu tadi diantaranya. Jadi mesti paham, kalau enggak ya nanya. Kalau enggak juga ya udah yang dia tahu gimana, jalanin aja udah. Itu enggak termasuk. Ya itu enggak termasuk cara dia mencari rezeki dengan cara yang tidak baik, enggak.
Enggak. Kan najisnya kan Najis bugal azoh namanya ya. enggak, maksudnya tadi Pak Yaya bilang kan najisnya itu kalau kita bersentuhan sama kulitnya ya, Sama bagian dari dia aja. bagiannya. Iya. Kan itu yang air cuciannya itu, air cucian dari tubuh si babi itu, Iya. kita misalkan jak lah gitu ya. sama- Iya. Itu nggak masalah. Ya tetap harus najis juga, tetap najis. Juga itu. Tetap najis. Makanya yang aman si pegawai yang ngurusin binatang babi, dia seorang muslim atau muslimah yang aman, nggak capek, nggak ribet, dia pakai sepatu bot, terus pakai sarung tangan, terus bajunya ya mungkin kalau sekarang kayak dokter pakai baju APD dah gitu. Jadi tertutup semua. Nanti ketika mau dibuka minta bukain sama temennya yang non muslim. Jadi dia nggak perlu cuci gimana nggak usah. Tapi ketika besok mau dia pakai lagi, ya berarti cuci dulu sama dia. Ya, ketika besok dia mau pakai lagi, berarti cuci dulu sama dia, cuci dulu itu sampai 7 kali. Supaya dia leluasa megangnya. Kalau dia bisa dipakai sama temennya sih nggak cuci juga nggak apa-apa. Gitu aja Pak Iqbal ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan mencari rezeki itu haram, caranya yang secara langsung. Kalau secara tidak langsung mah nggak apa-apa. Kayak mungkin ya teman kita kan, Pak Didik dan kawannya yang mungkin ada non muslim mesen makanan gitu.